Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas sang pelopor berani tampil beda dengan pemain mudanya. Oke, siapa sang pelopor tersebut? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, sang pelopor ini sebenarnya ada dua tim ya sebenarnya di Piala Menpora ini. Nah, kalau kami sih memilihnya hanya satu saja. Satu dari dua ini kita pilih ya. Sebenarnya ada juga Persebaya juga dengan pemain-pemain mudanya. Nah, tapi kita lebih memilih ke PSIS Semarang ini ya. Kita lebih memilih mengulik PSIS Semarang ini ya. Mungkin next kita akan mengulik Persebaya. Tapi saat ini kita ingin mengulik PSIS Semarang ini yang kemarin tampil epic di Piala Menpora. Bahkan dengan gol-gol yang tiap pertandingan itu golnya banyak lah PSIS Semarang ini. Bahkan ada 9 gol yang dicetak oleh para pemain PSIS ini dengan talenta mudanya. Ada 9 gol. Wow, ini sangat bagus sekali ya. Sebenarnya berarti kan pemain-pemain berlabel di Indonesia itu bisa dikatakan dengan pemain-pemain muda atau pemain-pemain binaan itu bisa dikatakan itu sebenarnya setara ya. Ya mungkin tergantung sama racian pelatihnya juga ya cuy ya. Ini kalau dari PSIS Semarang ini menurut pendapatmu gimana? Ya total PSIS mengoleksi 7 poin ya. Menang imbang Persikabo, menang dengan Barito, dan menang dengan Arema. Yang mengejutkan lah Arema ya, menang dengan Arema ya. Karena memang skuad Arema ini isinya ya pemain-pemain top ya. Label timnas banyak ya. Tapi ya bisa dikalahkan oleh pemain PSIS yang ya pemainnya banyak yang nggak terkenal, pemain muda. Ya memang pemain muda ini menurut pandanganku sangatlah meyakinkan lah untuk tim masa depan dan untuk timnas nantinya, dan bahkan untuk bisa pemasukan tim jika nanti pemain tersebut itu bisa dijual ke tim lain ataupun ke luar negeri. Nah itu sangat menguntungkan sekali. Hal untungnya lainnya itu tim itu tidak usah membayar banyak untuk pemain-pemain yang dikatakan berlabel bintang di Indonesia. Itu nggak perlu membayar banyak, mereka bisa mencetak bintangnya sendiri dan bisa menghargai pemain tersebut dengan harga ya standar mereka sendiri, mampunya berapa. Nah itu kan nanti bisa dibicarakan di kontrak lah. Keunggulannya banyak ya sebenarnya ketika mengorbitkan para pemain-pemain muda ini. Itu benar atau tidak tuh kalau menurut pendapatmu? Ya kita lihat zaman dulu ya sampai ya kira-kira ya kita menonton bola itu kan ya zaman ISL zaman Liga Mandiri sampai tahun mulai 2018an lah. Banyak klub-klub itu mengontrak pemain cuma satu tahun, setengah tahun. Nah di era sekarang dengan perkembangan zaman dan klub-klub juga mulai mempunyai pembinaan akademi dan juga terselenggaranya Elite Pro Academy dari U16 sampai U20. Ini klub-klub sudah mulai mengontrak pemain jangka panjang. Setidaknya klub itu ya memberi angin segar lah buat pemain-pemain itu ya. Jadi ada ketentraman bagi pemain kalau dikontrak jangka panjang itu luar biasa sih. Nah kalau kontrak jangka panjang memang pemain itu sudah merasa ya aku berarti dihargai di tim ini gitu kan. Ketika nanti mau ada kasus seperti yang kemarin ya, kasusnya di Borneo dengan ada pemain itu mau keluar dengan alasan wah mau jadi PNS atau dan lain-lain kan itu sungkan gitu loh. Tidak ada kata-kata seperti itu, alasan-alasan yang enggak bermutu seperti itu tidak ada. Pemain tersebut kan juga dari binaan tim. Nah, keuntungannya pemain tersebut itu wani geteh lah ibaratnya, untuk tim itu wani sangar, wani ngeyel. Kalau pemain bintang itu kan ya mereka kalau nggak dibayar, kalau nggak ya selita-liti mesti main ya itu. Apalagi kan kita lihat fenomena terkenalnya pemain bintang di luar negeri itu mereka itu kebanyakan nyepelek ke ya. Di Indonesia kemungkinan besar juga bisa seperti itu sih ya, bisa nyepelek soalnya mereka sudah merasa bintang. Wah aku latihan penting lah, ini penting males-malesan. Nah itu kan repot sebenarnya. Nah kasihan pelatihnya. Nah menurut pendapatmu, nah pemain muda ini agar bisa nantinya itu berkolaborasi dengan baik, formasi dengan baik, ini harus diimbangi dengan apa Cok? Yang pertama itu ya memang pemain muda ini harus dididik oleh klub dari kecil ya, atau dari muda ya, dididik dengan baik, dengan sistem yang baik dan fasilitas yang baik. Tentu akan lebih mudah nanti ketika masuk di usia senior bisa mematangkan lah
dan juga sistem kepelatihan. Nah, kalau PSIS ini kan coach Dragan ya, ini kan juga sangat pengalaman sekali ya. Kita lihat track recordnya dulu ya, ngelatih tim Eropa maksudnya, tim Liga Serbia, tim Liga Montenegro. Nah, ini juga lisensinya UEFA ya, ngeri lah. Ya betul sekali ya. Dengan datangnya pelatih baru ini membuat warna bagi sepak bola Indonesia ya, sepertinya itu bahwa sepak bola itu nggak hanya soal pemain bintang tetapi juga mengandalkan taktikal, itu sangat penting sekali ya. Banyak pemain bintang itu yang ketika disatukan itu malah bermain dengan egonya sendiri-sendiri, nggak bisa taktikal lah. Kalau pemain muda kan kadang itu masih ya percaya banget gitu. Wah, aku ini dimainkan, aku jadi starting line up, harus memberi kepercayaan yang terbaik biar besok itu saya juga dimainkan lagi. Wah, para pemain muda ini kan biasanya berpikirnya seperti itu ya. Ketika dia bermain jelek itu sepertinya merasa bersalah. Wah, besok aku nggak dimainkan, dicadangkan, berarti aku jelek gitu. Nah ya, setidaknya kan kenapa kita menyebut PSIS pelopor ini kan yang pertama, mereka itu kan berani mengorbitkan pemain muda. Yang kedua, mereka mau mengontrak jangka panjang pemain. Selama ini kita itu melihat banyak klub-klub itu suka membajak pemain karena memang sistem kontrak yang nggak jelas atau bahkan kontraknya jangka pendek. Jadi klub itu rawan kehilangan pemain sewaktu-waktu di pertengahan kompetisi atau di akhir kompetisi. Dengan PSIS mengontrak pemainnya, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ini kan aman lah dari rawan dibajak-bajak klub-klub yang sok kaya. ya betul juga itu. Nah, mungkin PSIS ini sudah berpengalaman ya. Pengalaman itu maksudnya kita tahu pemain PSIS itu pernah dibajak oleh tim lain. Nah, 2 orang pernah dibajak sekaligus. Nah, kemungkinan besar pemilik PSIS ini evaluasi. Wah, pemainku dibajak ini gimana ya? Mungkin pada saat itu pemilik PSIS ini kaget ya. Ketika pemainnya itu dibajak, terus pemainnya itu bisa keluar seenaknya. Wah, padahal kan pemain tersebut sudah ya mau hampir kontrak dengan PSIS mana, tapi malah ya kemungkinan besar ini buat evaluasi pemilik klub PSIS ini ya. Kemungkinan besar itu dievaluasi lalu wah seperti ini. Berarti itu tandanya ketika nanti pemain ini masih di akademi atau di junior usia UU berapa gitu, nah itu dididik soal loyalitas ya, loyalitas tim ataupun ya kebanggaan. Wah, itu sudah dikasih lah suntikan-suntikan motivasi seperti itu. Tidak hanya soal melulu taktikal dan permainan dan lain-lain, tapi juga dididik loyalitas agar pemain tersebut itu duwe rasa pekewuh nek wong Jawa ngaran itu. Ketika ameh ngapusi atau gimana itu pekewuh sama, wah aku gede ning kene, cilik segede ini. Nah, saya lihat kasusnya itu kenapa kok banyak ya. Ya kita lihat secara nasional aja ya. Persebaya itu di sana itu banyak ya tim internalnya itu sering mengorbitkan banyak pemain-pemainnya. Tetapi kan banyak pemain juga itu yang nggak ngerasa dia itu dibesarkan di Persebaya sih. Jadi ya bisa seenaknya pindah sana sini gitu loh. Saya harapkan itu Persebaya itu punya akademi sendiri, akademi yang profesional, yang namanya itu ya Persebaya Junior, bukan dari kompetisi tim internalnya. Itu menurut pandanganku juga kurang bagus sih kalau cuman kompetisi tim internal. Nah, PSIS ini sudah punya, walaupun dari kecil itu bukan di PSIS tapi kan di kaos sisik PSIS juniornya, gue neng kene nih junior. Nah, nanti ketika 1 tahun 2 tahun dididik di situ, besar langsung diambil di senior, dan pada akhirnya ini kan bisa lolos 8 besar. Dan kemarin bisa mengalahkan Barito Putra juga 3-0, 3 berapa itu lawan Arema 3-2. Nah, itu kan sangat menjadi pukulan telak ya untuk tim-tim Indonesia lainnya itu. Ini loh pemain nom iso sangar. Nah, gitu Cok. Menurut pendapatmu gimana ini? Ya, kita perhatikan saat lawan Arema kemarinnya. Itu kan sebuah bukti ya bahwa antara label timnas dan label non timnas itu nggak ada bedanya ya di Indonesia itu. Buktinya ya PSIS mampu tampil terengginas, mampu mengalahkan loh bahkan. Ini kan cukup bagus sekali ya, bahkan menginspirasi banyak klub akhirnya mungkin ya. Semoga nanti ya klub-klub yang lain juga percayalah pada orbitan sendiri. Kita lihat dari dulu itu klub itu kadang punya pembinaan tapi nggak percaya. Masalahnya ibaratnya
nandur wit pelem tapi tuku pelem ning pasar. Padahal wis wah peleme. Tapi gak tuku peleme ning gak mangan peleme dhewe tuku ning pasar lah kan nganyeli ya sesuk. Ya, itu sangat ya repot ya. Seperti itu, tidak percaya sama akademi sendiri itu juga repot. Itu juga sangat problem di Indonesia ini. Nah, sebenarnya seperti itu tuh keuntungannya banyak. Tetapi saya tahu pemilik klub-klub Indonesia itu banyak yang gengsinya tinggi. Ya satu gengsi tinggi, yang kedua mungkin saya tahu juga karena tuntutan supporter. Ya mungkin banyak lah di situ. Karena ya gengsi supporter juga sangat tinggi, saya tahu. Tetapi kan untuk turnamen pramusim seperti ini itu tidak, ya supporter sebenarnya bisa diedukasi lah dengan pemilik klub itu. Ini cuman turnamen pramusim ya, kita coba dulu dengan pemain seperti ini. Nanti kalau berhasil ya lanjut, kalau nggak berhasil ya jangan. Itu kan sebenarnya solusi paling enak gitu. Kalau PSIS ini kan mungkin sudah terbiasa di Liga 2 sih. Tim ini tuh di Liga 2 itu pemain nggak ada yang bintang, semua pemain sama. Apalagi kan kontraknya 1 tahun. Di Liga 2 itu semuanya sama. Jadi ya PSIS ini mungkinan bisa di Liga 1 ya, pemain podo wae, kualitas podo mbok wis nggak main biasa-biasa kuwi. Nah, mungkinan seperti itu PSIS ini. Ya, bukti yang sangat nyata. Kita lihat kemarin itu kan Persija sama Bayangkara. Buktinya Bayangkara itu kan miniatur timnas ya, lolos Galacticos. Tapi ya juga nggak lolos ke babak 8 besar akhirnya. Itu kan bukti bahwa label timnas dan non timnas itu sama saja. Ibarat itu beli aqua sama godok banyu dewi putih, tang putih. Rasanya podo. Tapi ya karena ada labelnya itu kan masalah gitu ya. Ya karena ada label aquanya jadi mahal. Kita nggak di-endorse aqua sih, jadi berani mengejek. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.